Shalom adik-adik, berjumpa kembali bersama dengan Kauni dalam peribadatan online PLK Remaja Gemis Mahanaim. Dan hari ini Kauni bersama Rain dan bertambah satu lagi Kaisa. Halo adik-adik. Oke, bagaimana kabar adik-adik semua? Kauni harap video yang kemarin sudah diikuti semua oleh adik-adik untuk kita beribadah bersama, dan minggu ini kembali kita akan mengadakan ibadah online karena kita masih menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan anjuran dari pemerintah untuk kita masih tetap berada di rumah. Kau harap untuk sementara kita tetap bisa ikut dalam ibadah PLK Remaja rutin walaupun dalam bentuk ibadah digital atau ibadah online melalui YouTube PLK Remaja. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam peribadatan dan kita siapkan semua peralatan kita, Alkitab, hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Baik adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah kita, dan kita akan memuji Tuhan lewat lagu Kami Puji dengan riang, di medley dengan Kasih Tuhan Tak Berkesudahan. Ayo, Rain, Kaisa. Tuhan, sampai dengan saat ini Kau masih menjaga dan memelihara kami ya Bapa, sehingga kami masih bisa bertemu dengan anak-anak kami remaja dalam peribadatan online PLK Remaja Gemis Mahanaim ya Bapa. Dalam beracara dengan ibadah kami ini ya Bapa, Kau tuntun hati kami, bahkan hati anak-anak kami yang mengikuti ibadah online ini, dan Kau curahkan Roh Kudus-Mu sehingga firman nanti akan kami baca dan dengar
dapat kami resapi dan dapat kami renungkan untuk jadi pedoman dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal hingga berakhirnya ibadah ini biar jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik adik-adik, kembali kita akan memuji Tuhan lewat kidung pujian Manis Kau Dengar. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Untuk adik-adik yang di rumah, boleh disiapkan dulu Alkitabnya, Alkitab buku maupun Alkitab digital, boleh dibuka dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Dan kita akan bacakannya bersama-sama ya dengan Kauni. Kaisar sama Ren juga ya, kita baca sama-sama ya. Oke, sudah ketemu ya semuanya ya? Ren, Kaisar udah? Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Baik adik-adik, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Biarlah nama Tuhan selalu kita puji dan kita muliakan. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan.
pelayan firman akan dibawakan oleh Kakak Uce. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan lewat lagu Satu Hal Yang Kurindu. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang mengurapi kami, menguduskan kami, untuk kami boleh memahami maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami boleh renungkan bersama-sama. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami menyerahkan tubuh, jiwa, serta roh kami. Ini kami ya Bapa, dengar dan sambut doa kami siap menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Baiklah, kakak akan membacakan perikop ini. Biarlah kita baca bersama-sama juga di rumah ya. Judul dari Lembaga Alkitab, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kemudian orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas huang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar,
Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Terpujilah nama Tuhan. Kita sudah membacakan perikop kita pada hari ini, yaitu dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Adik-adik udah sering banget dengar cerita ini, bagaimana Tuhan Yesus menghadiri undangan dari orang Farisi yang sama-sama kita baca tadi. Dia bernama Simon. Nah, ada satu kejadian yang menarik dari peristiwa di sini, yaitu siapa? Adik-adik tahu ya? Yaitu kehadiran seorang perempuan. Perempuan ini tidak diundang, tetapi dia datang atas kemauannya sendiri. Pasti ada alasannya. Kalau kita baca di sini di ayat 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Adik-adik, perempuan ini waktu dia datang cukup menarik perhatian, karena ketika dia datang dia langsung menghampiri Yesus, dan ada beberapa tindakan yang dia lakukan yang menjadi pusat perhatian. Yang pertama, adik-adik, yaitu dia membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Dia menciumi kaki Tuhan Yesus. Dia meminyaki kaki Tuhan Yesus. Tindakannya itu dilihat oleh orang Farisi. Tetapi tanggapan dari orang Farisi bukan positif, karena mereka mengenal siapa gadis ini. Dalam hatinya Simon, dia berpikir, kalau dia Tuhan, dia pasti tahu siapa wanita itu. Adik-adik, kalau kita baca, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan memberikan jawaban yang menjadi pertanyaan juga buat Simon. Bagaimana tentang perumpamaan? Ada seorang pelepas uang. Dia berarti suka ngasih hutang. 2 orang berhutang. Firman Tuhan berkata di sini, berapa hutang mereka? Di ayat ke-41. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 50 dinar dan yang lain 50. Yang satu
500 dinar, yang lain 50. Tetapi kedua orang yang berhutang ini tidak bisa melunasinya. Karena belas kasih, yang ngasih utang ini melunaskan. Mereka tidak perlu membayar. Nah, dari kejadian ini Tuhan bertanya kepada Simon, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawabnya Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Nah, jawaban inilah yang menjawab pertanyaan Simon, bahwa Tuhan tahu siapa wanita itu. Tuhan tahu keberadaan wanita itu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah ketulusan hatinya mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus balik bertanya, memberikan penjelasan kepada Simon bahwa lihat perempuan itu, seperti membandingkan ya, kalau kita lihat di sini bahwa lihat waktu aku masuk, ini ada di ayat 44 sampai 47 yang tadi sudah di awal KUC boleh sampaikan. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita itu membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Di situ mengartikan bahwa wanita itu datang dengan ketulusan. Dia, kalau untuk wanita itu kan rambut itu mahkota. Dia buang semua keberadaannya dia, tapi dia datang dengan ketulusannya, kesungguhannya untuk menghadap Tuhan. Di situ dia membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Tuhan Yesus lagi berkata lagi kepada Simon, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, wanita ini dia tidak henti-hentinya mencium kaki Tuhan. Satu lagi tindakan yang Tuhan Yesus ingatkan, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi wanita ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Di situ ada tindakan yang perempuan itu lakukan yang menjadi respon bahwa Tuhan melihat apa yang perempuan itu lakukan. Adik-adik boleh pahami bahwa siapa sih orang Farisi itu? Ada yang tahu? Pasti tahu juga ya. Apalagi kalau yang udah mau kata sasi atau yang udah mau kata sasi, ya udah kata sasi yang udah mau sidi, harus tahu itu. Kalau dari dalam buku panduan, orang Farisi itu digambarkan sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Artinya seorang yang sangat paham peraturan-peraturan Taurat Musa. Seorang yang melakukan semua yang diperintahkan dalam hukum Taurat. Tidak ada yang terlewat. Dan saking mereka telitinya, bahwa yang mereka pahami adalah ketika bahwa orang itu harus taat sama hukum. Nah, kalau orang itu tidak taat sama hukum, akan ada hukuman karena tidak mentaati hukum itu. Itu paham yang mereka pahami. Kalau kita lihat dari peristiwa di sini, kehadiran perempuan itu cukup menarik karena dia dikenal. Karena dikenalnya bukan karena positif ya, negatif, berdosa.
Berarti orang Farisi tahu benar bagaimana ini orang perempuan ini bertindak. Orang Farisi merasa dia paling benar. Ketika melihat perempuan itu datang, wah, dia tahu ini orang yang berdosa. Adik-adik, Tuhan Yesus menegaskan cinta kasih dan karyanya menyelamatkan wanita itu. Di ayat yang ke-50, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Imannya telah mengantarkan untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus, menjadikannya sebagai pribadi yang baru, yang dikasihi, diampuni, dan diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Kita yang lahir sebagai Kristen, apakah kita hidup mengikuti aturan, hanya berhenti di peraturan itu? Artinya kita rajin ke gereja, ibadah. Tapi bagaimana kita melihat lingkungan kita? Firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini bahwa ibadah yang kita lakukan bukan berhenti di gereja saja, tetapi kita harus menjadi berkat. Kita harus keluar dalam kehidupan kita sehari-hari, dialirkan. Firman Tuhan yang kita dapat itu kita alirkan. Beribadah itu bukan untuk diri sendiri. Kita tidak saking memikirkan diri sendiri, kita abai memikirkan orang lain. Karena ketika kita melakukan itu, kita tidak mewujudkan kasih bagi sesama kita. Ibadah yang hidup adalah persekutuan akrab dengan Tuhan dan sesama secara tulus. Ibadah merupakan respon terbaik kita atas kasih karunia yang diberikan kepada kita selama kita mengalami hidup ini. Kini, jadikanlah ibadah sebagai kesempatan untuk memberi yang terbaik dari milik kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang terbaik yang bisa kita berikan buat Tuhan? Ini menjadi pertanyaan buat adik-adik. Nah, kita kan punya kelompok kecil ya. Kira-kira adik-adik udah ketemu belum jawabannya? Apa ya yang terbaik yang bisa kita kasih buat Tuhan? Nah, kalau Rindu, ini menjadi bahan sharing kita di kelompok kita masing-masing. Pikirkan, sharingkan bersama-sama apa yang terbaik yang bisa kita berikan buat Tuhan. Ini kau kasih clue-nya. Yang bisa kita berikan yang buat Tuhan yang terbaik itu, contohnya waktu. Kita kasih waktu buat Tuhan. Tenaga. Kita kasih tenaga buat Tuhan. Pemikiran. Talenta kita. Menyanyikah, tariankah, pemusik, atau dengan harta kita. Kira-kira contoh-contohnya apa? Nah, coba di-sharingkan di kelompok kecilnya.
totalitas diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Tidak hanya berhenti di ruang ibadah. Setelah ibadah, sampai kiri kanan aja kita nggak tahu. Apakah dia sakit kah? Apakah dia butuh bantuan? Pulang bisa dianterin? Apakah dia lagi butuh bantuan? Atau dia lagi bersedih? Nah, yang Tuhan mau bukan cuma berhenti di ibadahnya saja, tetapi kita menjadi berkat. Ada perubahan perilaku kita di kehidupan kita setiap hari. Bukan hanya kepada Allah saja, tetapi juga bagi sesama dan seluruh ciptaan Tuhan. Dengan ketulusan, tanpa mencari-cari, supaya dilihat orang, tidak. Tetapi kita mencari ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Penyembah-penyembah yang benar. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur Bapa, kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menjadi penyembah yang benar. Kami boleh melakukan ibadah kami yang sejati, bukan dari rutinitas saja, tetapi kami boleh mengkonkretkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu Bapa, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menjadi anak remaja yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kita sudah selesai mendengarkan firman. Biarlah apa yang kita sudah baca dan dengar melalui firman Tuhan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita menjadi anak Tuhan yang bisa selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan hanya di gereja saja, tapi kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Sambil persembahan kita dijalankan, kita angkat pujian kepada Tuhan Yesus melalui lagu Betapa Hatiku. Baik adik-adik, kita sudah memberikan persembahan dan sudah mendengarkan firman, dan kali ini kita akan
berdoa untuk persembahan kita dan mengangkat juga doa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita satu di dalam doa. Puji dan syukur Bapa kehadirat-Mu yang kudus, karena hingga saat ini kami ada sampai sekarang dengan tubuh yang sehat dan kuat, bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi kami tahu itu adalah berkat dan kasih-Mu saja yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dan saat ini kami sudah memberikan persembahan ya Bapa, berapapun nilainya jangan Engkau lihat dari apa yang kami berikan ya Bapa, tapi hati kami yang sudah bersungguh-sungguh untuk memberikan hasil dari jeripaya kami untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Yang Engkau dapat terima persembahan kami dan dapat berguna untuk gereja-Mu ya Bapa. Kau berkati juga kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Anak-anak-Mu di tengah studi kami yang tidak bisa bertatap langsung, biar Engkau dapat urapi kami semua ya Bapa. Kau berikan kepintaran kepada kami, walaupun sekolah kami yang belum bisa bertemu langsung, tapi biarlah Kau dapat berkati kami anak-anak-Mu ya Bapa, agar roh kepintaran dapat Engkau tanamkan ke dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Berkati juga orang-orang tua kami ya Bapa, yang sudah bekerja mencari nafkah untuk kami anak-anak-Mu ya Bapa, biar Engkau dapat berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau dapat menjaga kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, keluarga kami, kakak-kakak pengasuh, dan juga orang-orang tua kami ya Bapak, saudara-saudara kami, biar Engkau dapat menjaga dan melindungi kami selalu ya Bapak, dimanapun kami berada saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dan doa ini akan kami tutup dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami ya Bapak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah tiba di penghujung peribadatan kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup ibadah kita, kembali kita memuji Tuhan lewat kidung jemaat yang berjudul Tuhan Allah beserta Engkau. Sampai bertumbuh kembali, kasih Kristus menyawai. Tuhan ada beserta Engkau, sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan ada beserta. Adik-adik, kita mau kembali dalam aktivitas kita setiap hari. Kita sudah menerima firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita siap menjalani hari kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai di setiap langkah kita. Kita siap menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam firman Tuhan, penyembah-penyembah yang benar. Karena firman Tuhan berkata, penyembah-penyembah yang benar adalah penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah ibadah kita itu menjadi ibadah yang hidup. Ibadah yang hidup itu adalah ibadah yang memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Dan bukan cuma sama Tuhan, tetapi dengan sesama, dengan tulus, dan menjadi berkat. Siap adik-adik? Puji nama Tuhan. Kita berdoa ya untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya
Tuhan Yesus yang akan menolong kami untuk kami mengerti setiap maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan akan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan yang terbaik buat Tuhan dengan ketulusan dan siap menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun Tuhan tempatkan kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali minggu depan dalam ibadah virtual di dalam sukacita walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang mempersatukan kami, membuat kami bersama-sama bertumbuh di dalam iman, percaya, dan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar dan sambut doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk Kaisar dan Rein sudah membantu dalam tim pemusik, dan mudah-mudahan dengan berkat Tuhan minggu depan kita akan bertemu kembali lewat ibadah online kita. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati kita. Dadah.